Hello everyone, welcome back to bahasa-inggris.tv. I'm Fahmi and this is Share It. Ya, di video ini saya akan ngomongin tentang beberapa hal yang saya lakukan sehingga saya bisa dapat skor 620++. Ya, of course, di antara teman-teman yang nonton sekarang pasti sudah ada yang punya skor di atas 620 juga ya. So, buat kawan-kawan yang mungkin skornya belum mencapai 620 dan pengen dapat 620, mungkin boleh menonton video ini sampai habis. Oke, let's check this out. Tips yang pertama, kenali kemampuanmu. Ya, dengan mengenali kemampuan kalian, kalian bisa tahu seberapa jauh atau seberapa dekat jarak dari kemampuan kalian ini ke skor target kalian. Ketika target skor kalian adalah 620 dan skor kalian sekarang mungkin sekitar 500 ya, mungkin 500 lebih sedikit, maka kalian masih punya target 120 poin to cover. 120 poin untuk bisa di cover ya. Nah, dari target itu kita juga akan bisa menentukan nanti tips-tips belajar seperti apa atau model belajar seperti apa yang kita perlukan. Tentu pencapaian yang semakin mendekat tentu akan lebih sulit dibandingkan pencapaian yang jauh. Maksudnya kita dengan skor kurang dari 620 ya, 600 ke 620 itu akan jauh lebih sulit dibandingkan dari skor 500 ke 620 ya, karena range-nya hanya sedikit sekali. Langkah yang kedua adalah mengenali soal-soal dan juga polanya dan juga tips and triknya. Jadi kenali jenis soalnya, kedua adalah pola soalnya, dan yang ketiga adalah tips and trick dalam satu step ya. Nah, di sini kalian bisa dapetin jenis soal, pengetahuan tentang jenis soal ini dengan cara perbanyak koleksi ya. Kalian bisa download dari internet, banyak banget koleksi soal TOEFL yang sudah lama di sana, dan of course pasti sudah tidak dipakai lagi, sehingga kalian bisa pakai itu untuk latihan ya. Dengan itu kalian bisa mengenali pola soal TOEFL itu seperti apa, karena bisa dipastikan bahwa soal itu akan tetap sama dari tahun ke tahun ya. Kemudian dengan kita tahu polanya, kita juga akan tahu gimana cara mengatasinya. Contoh, di soal structure, melengkapi kalimat itu ya, dari nomor 1 sampai 15 itu, dari nomor 1 itu soalnya akan sangat mudah. Kemudian dia akan mulai naik, dan biasanya di soal nomor terakhir itu biasanya adalah soal yang paling kompleks ya. Bukan yang paling sulit, tapi paling kompleks. Ya kan, kompleks di sini berarti sudah banyak topik atau sudah banyak skill yang harus bisa kita terapkan di situ. Nah, misalkan soal tentang inverted sentences ya. Inverted sentences ini biasanya muncul antara nomor 13, 14, atau 15. Nah, ini pola-pola yang selalu umum terjadi. Belum pernah kita lihat ada soal inversi atau inverted sentences itu muncul di nomor 1. Itu hampir tidak pernah. It means bahwa pola dasar dari soal TOEFL itu kurang lebih sama. Gitu ya. Oke. Yang ketiga, tentukan gaya belajarmu. Nah, gaya belajar ini penting karena kalau kita mengadopsi gaya belajar yang salah, tentu motivasi kita juga tidak akan secepat ketika kita mendapatkan gaya belajar yang benar ya. Ketika kalian lebih suka belajar dengan soal diskusi, maka gunakan cara itu. Ketika kalian lebih banyak suka belajar dengan melalui kursus ya, dengan melalui pelatihan dari basic sampai dengan advance, ikuti itu. Kalau kalian lebih suka pakai belajar yang sifatnya ekstensif, yaitu mulai dari berlatih mendengarkan lagu, berlatih menonton film tanpa subtitle misalkan, gunakan itu. Tapi ingat, setiap metode punya plus dan minusnya masing-masing ya. Kenali metode kalian, kemudian pilih yang paling cocok, dan kita lanjut ke langkah yang berikutnya. Langkah keempat adalah kalian istiqomah dengan metode belajar itu ya. Kalian boleh coba metode belajar yang lain, tapi pastikan metode yang kalian coba ini tidak menurunkan motivasi kalian dalam belajar untuk persiapan TOEFL. Ingat, TOEFL ini is not everything ya. TOEFL itu bukan segalanya dalam bahasa Inggris. TOEFL hanya salah satu indikator yang biasanya dipakai untuk menunjukkan seberapa bagus bahasa Inggris kalian. Oke, so kalau kalian belajar bahasa Inggris secara umum sebetulnya juga nggak apa-apa, karena nanti otomatis TOEFL-nya juga pasti akan tinggi ya. Nah, kelima. Nah, yang kelima adalah ikuti try out. Nah, try out ini mungkin tidak akan diujikan secara bebas ya. Artinya kalian harus bisa daftar dulu, cari tes-tes yang sejenis ya, atau bahasa umumnya atau bahasa akademiknya adalah TOEFL-like. Nah, TOEFL-like ini salah satu langkah yang sangat bagus untuk diikuti sebelum kalian ikuti ke TOEFL yang resmi. Nah, kalau di Indonesia, TOEFL yang resmi itu kan namanya TOEFL ITP ya. Nah, sebelum kalian ikut TOEFL ITP ini, disarankan kalian ikut yang TOEFL-like atau TOEFL Prediction. Nah, kenapa demikian? Karena dengan kita mengikuti TOEFL Prediction atau TOEFL-like ini, kalian akan punya simulasi. Ini bisa digunakan sebagai simulasi gambaran seperti apa sih TOEFL ITP sesungguhnya. Dan biasanya TOEFL Prediction ini sudah punya tingkat kesulitan soal yang hampir sama dengan TOEFL ITP. Dan
biasanya skor yang didapatkan di TOEFL Prediction atau TOEFL Like ini akan tidak jauh berbeda dengan TOEFL ITP. Nah, secara biaya, TOEFL Prediction ini biasanya jauh lebih murah dibandingkan dengan TOEFL ITP. Untuk saat video ini dibuat, TOEFL ITP itu sekitar 550.000. Sementara untuk TOEFL Prediction sekitar mungkin 100 ribuan kurang lebih ya, masing-masing tempat punya harga yang berbeda, dan ini bisa kalian gunakan sebagai langkah investasi sebelum kalian masuk ke TOEFL ITP, sehingga ketika kalian sudah mengerjakan ITP tidak kaget dengan pola ataupun pressure yang kurang lebih akan sama. Oke everyone, so itulah 5 langkah yang biasanya saya lakukan untuk bisa dapat skor di atas 600, dan mungkin kalian juga bisa coba ya. Dan jangan lupa tingkatkan terus vocabulary kalian supaya bisa lebih tenang dalam mengerjakan ya, karena teori semudah apapun, tips and trick semudah apapun akan mental ya, akan tidak bisa dipakai ketika kalian terhalang oleh vocabulary. Oke, saya Fahmi dan thanks so much for coming. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Bye.